Bab 1689. Bayangan menyelinap. Fang Yin. Mata Rian dingin. Kita bunuh dia malam ini. Tidak. Grey Z menggelengkan kepalanya. Cukup menonton pertunjukan. Setelah mendengar ini, Rian langsung mengerti. Mereka berdua tidak jauh dari halaman lain dan menemukan tempat duduk. Fang Yin belum bisa mati, itu sudah pasti. Dia khawatir hanya Fang Yin yang tahu beberapa rahasia buku tinju. Terlebih lagi, Fang Yin tidak mudah dibunuh, dia sangat berbahaya dan licik. Grey Z sedang menunggu di sini, bukan untuk tujuan menonton pertunjukan. Kesenangan macam apa yang ada dalam drama semacam ini? Dia sekarang ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul Gozal ini. Sekarang dia memiliki 7 halaman lembaran tinju di tangannya, dan masih ada 2 halaman terakhir. Dia yakin akan ada petunjuk segera. Tetapi ketika buku tinju 9 halaman ada di tangan, itu adalah awal yang sebenarnya. Grey Z tidak banyak berpikir, hanya ingin mengumpulkan semua lembaran tinju sesegera mungkin, mencari tahu jawabannya, dan memahami salah satu kekhawatirannya sendiri. Setelah menyelesaikan semua hal ini, dia dapat berkonsentrasi untuk tetap bersama Dara Syam untuk membantunya mewujudkan cita-citanya. Malam semakin dalam. Kedua orang itu duduk di sana, seolah tenggelam dalam malam. Ada 2 pasang mata yang tembus cahaya, tidak bisa dideteksi sama sekali. Ada 2 orang lagi di sini yang tak terlihat. Meskipun ada banyak produk berteknologi tinggi di halaman Gozal ini, memantau segala sesuatu di sekitarnya. Ini saatnya. Tiba-tiba, Grey Z berkata, suaranya sangat lembut, hanya mencapai telinga Rian. Begitu kedua orang itu bertukar mata, mereka menghilang di tempat yang sama dalam sekejap, seperti hantu, begitu ringan dan tanpa menyebabkan gerakan apapun. Saat ini, di sudut halaman Gozal, ada bayangan seseorang yang berdiri, dia Fang Yin. Wajahnya sangat jelek. Halaman lembaran tinju ini diambil oleh Grey Z lagi. Sekarang Grey Z memiliki 7 halaman lembaran tinju di tangannya, dan hanya 2 halaman terakhir yang tersisa di luar. Bahkan jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak punya banyak hak untuk berbicara. Tetapi bahkan meski tinggal ada 2 halaman, dia harus mendapatkannya. 3 halaman terakhir dari lembaran tinju semuanya terkait satu sama lain. Jika Anda menemukan 1 halaman, pasti ada petunjuk lain. Fang Yin menyipitkan matanya. Gozal ini, dia pasti tahu. Jika harus membelinya, dia tidak punya uang. Bahkan jika dia mengancam Lee Sung Hyun dengan kematian, Lee Sung Hyun tidak bisa mengeluarkannya. Dia sangat marah karena Grey Z sangat kaya, dan 300 miliar dolar AS dikeluarkan. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Grey Z. Seseorang dengan kekuatan, uang, bahkan Fang Yin, tidak dapat membayangkan betapa kuatnya orang seperti Grey Z. Ini sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang biasa. Dia mengangkat kepalanya, melirik ke kedalaman halaman lain, sedikit bergerak di bawah kakinya, dan kemudian dia menyapu. Begitu Fang Yin pergi, ada bayangan melayang di tempat dia berdiri. Grey Z melihat ke belakang Fang Yin dan memberi isyarat. Rian di kejauhan tidak bergerak. Keahliannya belum begitu kuat. Jika dia mengikuti, Fang Yin pasti akan menemukannya. Dia tinggal di sana saat ini, menunggu Grey Z keluar. Grey Z mengikuti Fang Yin dan menjaga jarak. Tubuhnya halus, dan hampir tenggelam dalam kegelapan, bahkan Fang Yin tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti di belakangnya. Di halaman ini, hampir semuanya dibangun dengan teknologi tinggi, dan pertahanannya sangat mengerikan. Di bawah cahaya redup, Fang Yin berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu di depannya. Selama dia lewat, itu akan menarik perhatian orang lain. Kemampuan untuk merasakan ini adalah kemampuan unik dari master seni bela diri,
dan itu dapat dianggap sebagai naluri. Dari kejauhan, Greyset melihat dan sedikit menyipitkan matanya. Bab 1690. Naluri bela diri. Dia tahu bahwa sensor inframerah dipasang di depan, bahkan jika dia tidak memakai kacamata fotosensitif inframerah, dia masih bisa merasakannya. Satu-satunya perbedaan dari Fang Yin adalah Greyset bahkan dapat menganalisis bagaimana perangkat sensor inframerah ini diatur. Bagaimanapun, pertahanan paling kuat di dunia adalah menyerang. Greyset tidak tahu berapa banyak pertahanan seperti itu telah bobol, dan dia belum pernah melihat orang yang mampu mengatur lebih baik darinya. Fang Yin bergerak tiba-tiba. Seluruh tubuhnya itu seperti kelinci yang licik, gesit, sedikit gerakan di bawah kaki, seluruh tubuhnya tersapu. Dia sama sekali tidak dapat melihat di mana sinar inframerah berada, tetapi ia dapat menghindarinya dengan ketangkasannya. Ini sepenuhnya didasarkan pada naluri seni bela diri. Kecepatannya sangat cepat, dan keterampilannya bahkan lebih tangkas, seperti monyet, melompat dengan cepat. Dalam 10 detik, Fang Yin melewati pertahanan ini tanpa memicu perangkat apapun. Ketika dia sampai di seberang lorong, Fang Yin menoleh, melihat ke tempat dia baru saja berdiri, sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa dia hampir memicu perangkat barusan, bahkan jika dia lewat di sini, dia perlu berkonsentrasi. Ini baru tingkat pertama. Dia tidak tinggal lama, dan segera pindah ke tempat yang lebih dalam. Begitu dia pergi, Greyset berjalan keluar dan menuju ke perangkat inframerah itu dengan santai. Kecepatan Fang Yin sangat cepat. Bahkan jika dia tidak mengenal perangkat berteknologi tinggi ini dengan baik, dia telah melewati beberapa level dengan mudah. Kebaikan insting seni bela dirinya mampu menghindari lebih dari selusin monitor. Dengan keterampilan seperti itu, di seluruh Korea Timur mungkin tidak dapat menemukan orang seperti ini. Pada saat ini, jauh di halaman lain, di ruang yang tinggi, Gozal berbaring di sofa, menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya sambil melihat sosok di layar elektronik. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia tidak bisa menahan nafas. Seni bela diri yang sangat menakjubkan. Kemampuan ini hampir menjadi naluri, kemampuan persepsi yang tajam, dapat dibandingkan dengan produk teknologi tinggi, dan itu harus dikagumi. Dia mengagumi teknologi tinggi, terutama beberapa senjata termal. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, sebuah rudal dalam sekejap mata, ratusan orang bisa dibantai. Tapi kekuatan paling primitif dan kemampuan untuk membunuh orang dengan tangan kosong, masih membuat siapapun merasa terkejut. Kekuatan ini memang kuat. Ini mungkin tidak sulit untuk melawan 100 musuh sendirian. Kapten penjaga mengangguk. Hanya saja di Timur Tengah, kekuatan tangan kosong tidak ada gunanya sama sekali. Meski dia lebih cepat dari peluru, tidak peduli seberapa cepat tapi dia bukan bom. Medan perang modern bukanlah medan perang dengan tangan kosong, tapi senjata. Gozal menoleh dan melirik kapten penjaga. Sedikit tidak setuju dengan apa yang dia katakan, tetapi dia tidak keberatan. Waktu berubah. 100 tahun yang lalu, pertempuran senjata tangan masih merupakan senjata paling menguntungkan di medan perang, tetapi sekarang benar-benar berbeda. Pesatnya perkembangan industrialisasi membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan senjata. Terutama lingkungan di Timur Tengah, hanya satu kata, itu adalah kekacauan. Nyawa manusia tidak berharga. Apa yang kamu katakan tidak salah. Gozal tersenyum. Di depan senjata modern, tangan kosong tampak jauh lebih lemah, dan tidak ada cara untuk melawannya. Hanya saja, di mata mereka, menggunakan senjata api adalah perilaku seorang pengecut. Penjaga kapten menyipitkan matanya. Lagi pula, itu mungkin tidak seperti yang kamu katakan.
Kamu tidak bisa pergi ke medan perang dengan tangan kosong. Beberapa orang kuat cukup untuk mengejutkanmu. Bahkan meski kamu memiliki senjata, kamu akan dibuat takut olehnya dan kehilangan semua keberanian untuk bertarung.